mission let's go 트러블을 찾으러 Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muda Adifa dengan NIM 23002110. Pada video kali ini kita akan bersama-sama membahas internet dasar. Kita akan membahas internet, fungsi internet, password, Google Drive, internet dengan LAN dan wireless. Sejarah internet. Sejarah internet pertama kali muncul pada 1999 dengan bentuk sebuah proyek agensi. ARPA membangun jaringan internet pertama yang kemudian diberi nama ARPANET. Inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya jaringan internet yang kita kenal sekarang. Internet tersebut berkembang hingga pada 1980-an. Jaringan ini sanggup menghubungkan universitas ternama di Amerika Serikat, tapi aksesnya terbatas. Pada 1982, protokol standar TCP atau IP mulai diaplikasikan ke publik. Barulah pada 1986 didirikan National Science Foundation Network atau NSFNet sebagai pengganti ARPANET. Pada saat itu, jaringan di beberapa negara mulai terhubung. Perkembangan internet pada tahun 1900 dibuat oleh ARPANET. Yang kedua, TCP atau IP oleh kelompok pimpinan Vinton Cerf. Lalu tahun 1900 digunakan secara terbuka untuk umum. Selanjutnya, pada tahun 1986 internet berkembang pesat di dunia. Lalu pada Januari jumlah internet sekitar 80.000. Pada bulan Juli bertambah menjadi 130.000. Lalu pada November bertambah melebihi 160.000. Selanjutnya tahun 1990 ARPANET resmi ditutup. Kemudian tahun 1993 dikembangkannya aplikasi browsing yang disebut Mosaic oleh Mark Anderson bersama timnya di National Center of Supercomputing atau NCSA. Kemudian Anderson keluar dari NCSA dan menjadi otak di belakang Netscape Corp yang kemudian menjadi Netscape Browser yang paling sukses dan akhirnya browser mengembangkan Microsoft Internet Explorer. Internet atau Interconnect Network merupakan jaringan komunikasi global yang menghubungkan satu komputer ke komputer lain di seluruh dunia. Lebih jelasnya, internet memungkinkan untuk terjadinya komunikasi dan pertukaran informasi dengan berbagai pihak, kapanpun dan dimanapun. Fungsi internet yaitu yang pertama, media akses informasi. Sejak munculnya internet, beragam informasi dari seluruh penjuru dunia kini mudah diakses dari mana saja. Itu artinya, para pengguna tidak akan kesulitan lagi menemukan informasi yang ia butuhkan untuk berbagai kepentingan. Yang kedua, media komunikasi. Berkat internet, kita dapat berkomunikasi dengan siapapun, dimanapun, dan kapanpun tanpa batasan jarak lagi. Caranya yaitu menggunakan platform chatting atau media sosial. Fungsi yang ketiga sebagai media pertukar sumber daya atau referensi. Ada banyak sumber daya atau referensi yang bisa kita akses di seluruh dunia melalui jaringan internet dan efisien dapat di internet, yaitu desain, buku referensi, atau lain-lain. Di zaman internet ini, kita tidak hanya bisa mengakses berita melalui situs berita online, bahkan internet mampu mempercepat pertukaran informasi hingga membuatnya viral. Tetapi jangan sampai kita terjebak berita hoax karena kurang menelaah kredibilitas informasi tersebut. Selanjutnya, sebagai media hiburan. Jaringan internet pun dapat diandalkan untuk memperoleh hiburan. Mulai dari nonton video, karaokean, main game, sampai streaming film dan serial favorit dapat difasilitasi oleh teknologi ini. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai browser internet. Apa sih itu browser internet? Browser internet
atau web browser adalah program perangkat lunak yang digunakan untuk menjelajahi, mengambil, dan menampilkan informasi yang tersedia di jaringan internet. World Wide Web atau WWW. Berikut ada beberapa browser internet terbaik dengan banyak fitur di berbagai macam platformnya. Yang pertama ada Mozilla Firefox. Beberapa tahun lalu, perambat internet besutan Mozilla ini telah berhasil merilis Firefox 57 yang disebut dengan Quantum. Firefox versi baru tersebut merupakan revolusi dari sebelum-sebelumnya. Bahkan versi itu dinilai lebih cepat dan resmi menjadi pesaing terbesar dari Google Chrome. User interface atau tampilan yang ditawarkan Firefox juga menarik sehingga memaksa banyak orang untuk beralih ke browser mereka. Selain itu, browser ini dilengkapi dengan alat screenshot inbuilt yang menjadikannya nilai tambah tersendiri. Fungsi alat ini tidak lain agar dapat lebih cepat mengambil screenshot panjang dari halaman web. Serta banyak fitur bermanfaat lainnya yang disediakan dengan tujuan memudahkan penggunanya. Bentuk menunya ada Google Chrome yang sering kita gunakan. Chrome diperkenalkan Google pertama kali pada tahun 2009 dan dengan cepat mendapatkan popularitas karena merupakan browser tercepat saat itu, bahkan sudah dilengkapi dengan berbagai macam fitur unggulan seperti pengelolaan bookmark, ekstensi, tema, mode penyamaran, dan lain sebagainya. Tidak hanya itu saja, Chrome juga sudah difasilitasi dengan ekstensi pemblokir iklan yang bisa kita gunakan kapanpun. Dengan berbagai macam fitur yang disediakan tersebut, tidak heran bila sampai sekarang Chrome masih menjadi browser favorit yang digunakan 60% pengguna internet di dunia. Hal itu juga sekaligus membuat Chrome menjadi salah satu aplikasi browser terbaik yang kaya akan fitur, seperti sering kita gunakan saat ini. Safari merupakan browser bawaan yang tersedia secara default pada platform Apple yakni macOS dan iOS saja. Browser ini bisa digunakan sebagai alternatif yang tepat bagi pengguna Google Chrome dan Firefox. Namun sayangnya Safari sendiri hanya terkhusus untuk Apple walaupun sebelumnya tersedia di Windows, tapi tidak berapa lama Apple kemudian menutupnya. User interface yang disediakan Safari memberikan tingkat kenyamanan yang cukup signifikan terhadap penggunanya, baik itu dari toolbar yang dapat disesuaikan. Kemudian untuk mencari tab, mendapatkan gambar dalam setiap halaman web, tampilan pembaca, dan sinkronisasi iCloud, dan lain-lain. Safari yang hanya tersedia di platform Apple saja. Dan penyimpanan awan. Penyimpanan awan atau cloud storage biasa digunakan pengguna sebagai penyimpanan berkolaborasi pengguna. Hal ini dikarenakan memudahkan pengguna dapat berbagai file dengan mudah. Salah satu penyimpanan awan yang cukup sering digunakan pengguna adalah Google Drive. Penyimpanan awan adalah model layanan di mana data ditransmisikan dan disimpan pada sistem penyimpanan jarak jauh. Data tersebut akan dipelihara, dikelola, dicadangkan, dan disediakan untuk pengguna melalui jaringan internet. Fungsi dari cloud storage atau penyimpanan awan ini yang pertama mencadangkan data, yang kedua kolaborasi berbagai data, yang ketiga untuk keamanan data. Contoh dari penyimpanan awan ini ada Dropbox, OneDrive, Google Drive, dan kita akan membahas salah satu contoh dari penyimpanan awan, yaitu Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan data tersinkronisasi yang dikembangkan oleh Google. Diluncurkan pada tanggal 24 April 2012. Google Drive memungkinkan penggunanya untuk menyimpan data di server mereka, mensinkronisasi data di perangkat yang berbeda, dan saling berbagi berkas. Selain situs web, Google Drive juga menyediakan aplikasi-aplikasi dengan kemampuan offline untuk Windows dan komputer-komputer Mac, iOS, dan
dan Android serta perangkat iOS. Google Drive meliputi Google Doc, Google Sheet, dan Google Slides, yang mana merupakan bagian dari Google Docs Editor yang mengizinkan mengedit dokumen secara bersamaan atau berkelompok. Spreadsheet, presentasi, menggambar, formulir, dan lain-lain. File-file yang dibuat dan diedit melalui Google Docs akan disimpan di Google Drive. Selanjutnya, kita akan bahas internet dengan LAN dan Local Area Network, yaitu sebuah jaringan yang menghubungkan antar komputer satu dengan komputer lainnya melalui sebuah hub atau switch dengan menggunakan kabel LAN yang dikontrol oleh sebuah komputer server. Jaringan LAN juga dilengkapi router dan modem untuk koneksi ke jaringan internet dan dibagikan ke setiap komputer di dalam jaringan, sehingga masing-masing komputer pun dapat mengakses internet di bawah kontrol komputer induk atau server. Struktur jaringan LAN sebenarnya sangat kompleks, namun ini sekedar gambaran sederhana agar lebih mudah dipahami. Jaringan ini banyak digunakan di kantor-kantor atau perusahaan untuk saling bertukar data, kirim email di antara sesama karyawan di kantor atau perusahaan tersebut. Selanjutnya, network. Wireless adalah sebuah teknologi transmisi yang tidak menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Sedangkan tadi LAN menggunakan kabel, melainkan menggunakan gelombang elektromagnetik. Hampir sama dengan LAN, namun koneksi antar perangkat komputer di dalam jaringan tidak menggunakan kabel, tapi menggunakan sinyal gelombang radio yang dipancarkan oleh sebuah access point atau access point sebagai pengganti hub atau switch dalam jaringan LAN. Dan masing-masing komputer di dalam jaringan WLAN dilengkapi wireless adapter untuk bisa menerima sinyal radio yang dipancarkan oleh access point. Oke, sekian dari saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.